Setiap kelas punya cerita, tapi kelas 9C punya satu cerita yang tak pernah diceritakan secara langsung. Hanya bisik-bisik, hanya rasa yang menggantung di udara. Ini soal satu kursi. Kursi paling pojok, dekat jendela, tempat matahari sore menyorot masuk dengan sudut yang pas. Kursi itu selalu kosong dari hari pertama masuk sekolah sampai hari ke-48. Tak ada yang duduk di sana. Bahkan ketika guru pembimbing mencoba menempatkan murid baru, selalu dihindari. Katanya, sudah ada nama di absen, tapi orangnya belum datang. Lama-lama semua lupa atau pura-pura lupa. Sampai suatu pagi datanglah seorang murid pindahan, namanya Rena, gadis berkaca mata. Pembawaannya tenang bahkan cenderung dingin. Suaranya nyaris tak terdengar waktu memperkenalkan diri. Setelah guru menunjuk bangku kosong di tengah, Rena justru berjalan ke pojok, duduk di kursi itu. Yang lain menoleh, ada yang berbisik, ada yang diam. Tapi tak ada yang berani bilang langsung, karena semua tahu itu kursinya Dimas. Dimas, siswa yang menghilang semester lalu, kata wali kelas, keluarganya pindah mendadak. Tapi kata kabar burung, dia hilang tanpa jejak. Dan bangku itu adalah satu-satunya yang masih menyimpan bekasnya. Hari-hari pun berlalu, Rena tak banyak bicara. Saat jam istirahat, dia duduk sendiri. Saat pelajaran kosong, dia selalu menulis di buku kecil yang terkunci. Kadang-kadang ia menatap jendela lama-lama, seolah menunggu seseorang lewat di bawah sana, atau berharap masa lalu bisa muncul dari balik cahaya sore. Beberapa murid mulai kasihan, tapi juga penasaran. Sampai suatu ketika, Dito, ketua kelas, iseng-iseng bertanya, "Rena, kenapa sih kamu duduk di situ?" Rena tak langsung menjawab, hanya senyum kecil lalu berkata pelan, "Karena aku mencari seseorang yang terakhir duduk di sini." Sudut pandang berganti, kita masuk ke dunia Rena. Di rumah, Rena hidup dalam sunyi. Ayahnya pendiam, ibunya masih sering menatap kosong ke arah dinding, seolah menanti Dimas pulang. Ya, Dimas adalah kakak Rena. Kakak yang selalu jadi pelindung, penghibur, dan tempat Rena bertanya soal apapun. Dari PR matematika sampai arti mimpi buruk. Sampai hari itu, Dimas tak pernah pulang. Dan tidak ada satupun orang dewasa yang mau menjelaskan. Ayah berkata, "Dia pergi, jangan tanya-tanya lagi." Tapi Rena tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Saat dia tahu Dimas dulu sekolah di SMP 9 dan duduk di kelas 9C, dia minta pindah sendiri, tanpa bilang pada siapapun alasannya. Cuma untuk satu hal, mencari jejak yang tertinggal. Di hari ke-53, Rena membuka laci bangkunya. Di dalamnya ada selembar kertas lusuh dilipat 2 kali. Tulisan tangan itu dia kenal betul. Di kertasnya tertulis, "Kalau suatu hari kamu duduk di sini, berarti kamu masih percaya aku ada. Maaf, Ren, dunia ini terlalu bising untuk kupahami, tapi kamu selalu jadi tenangku. Dimas." Rena pun gemetar, itu benar-benar tulisan asli Dimas. Kakaknya memang punya kebiasaan meninggalkan pesan kecil di novel, di tas, bahkan di bawah meja. Tapi ini seperti tahu dia akan datang. Air matanya pun jatuh, ia peluk surat itu seperti memeluk seseorang yang tak pernah bisa disentuh lagi. 5 hari kemudian, guru masuk membawa pengumuman. Dia berkata, "Anak-anak,
Ini surat dari pihak keluarga Dimas. Mereka ingin mengucapkan terima kasih karena selama ini kalian pernah menjadi bagian hidupnya. Semua murid terdiam. Rena mengangkat tangan perlahan lalu berdiri. Bu, boleh saya yang bacakan? Guru pun mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, suara Rena terdengar jelas, tegas, penuh emosi. Membacakan surat bukan dari keluarga Dimas, tapi dari hatinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya pula, bangku di pojok kelas itu terasa penuh, bukan oleh tubuh, tapi oleh kenangan yang akhirnya menemukan tempatnya.